Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Udah lama ya, sebulan lebih kita gak tes sensor smartwatch. Karena bulan Ramadan agaknya gimana gitu kalau latihan ya, takut batal gitu. Apalagi saya pelari pemula kan. Nah, di video kali ini kita bakal tes sensor untuk Xiaomi Watch S3 ya, yang baru aja kita review di awal Ramadan kemarin. Seperti apa laporan olahraganya, apakah selengkap itu atau gimana? Dan katanya kan ini ada peningkatan ya untuk sensornya, kata Xiaomi sih kayak gitu. Gimana hasil perbandingan dengan ini Garmin Forerunner 165? Karena yang saya pakai sekarang untuk daily driver, untuk olahraga ya ini Garmin, nggak pakai Coros lagi. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita cek yang pertama untuk lock GPS-nya. Oke, di sini untuk lock GPS-nya langsung lock tuh ya, cepat. Dan beberapa kali saya coba memang untuk lock GPS Xiaomi itu selalu cepat sih, termasuk Xiaomi Watch S3 ini. Gak nyampe 10 detik barusan langsung lock. Ini di kondisi langit lumayan cerah ya, dan tidak mendung. Ya seperti inilah lock GPS-nya ngebut. Dan ini tampilan utama kalau kamu lagi olahraga lari ya. Di situ lumayan lengkap dan semua data-data penting langsung ditampilkan seperti heart rate, kemudian zona heart rate-nya ada di yang paling atas tuh ya, yang melingkar warna-warni gitu. Kemudian ada waktu, kemudian pace dan juga jarak yang ditempuh. Ya, seperti itu. Kalau kita geser ke samping, di sini ada musik ya. Musik controller dan juga musik storage, tergantung kamu pakai mode yang mana. Dan kalau kita geser ke kiri, di sini ada opsi jeda, akhiri dan juga kunci. Untuk melihat hasil data perekaman olahraganya, kita masuk ke menu aktivitas. Nah ini ya riwayat lari saya 2,21 km itu yang tercatat di Xiaomi. Nanti kita bandingkan ya di Garmin seperti apa. Oke, yang pertama seperti biasa ada rangkuman atau summary, kemudian kilokalori, langkah, detak jantung rata-rata, kemudian irama rata-rata atau SPM, dan kurva-kurvanya ya. Di sini ada kurva BPM, kemudian zona heart rate-nya, kemudian tempo rata-rata ya, kurva pace, kemudian SPM, dan ketinggian rata-rata. Kemudian selanjutnya ada laporan VO2 max juga ya, bagi yang nanyain ada VO2 max-nya di sini ada, kemudian ada training load yang lain atau training efek yang lain. Di sini ada aerobik dan anaerobik. Saya dapat poin 3,1 dan 0,3 untuk anaerobik. Beban latihan, kemudian waktu pemulihan yang dibutuhkan ya. Kemudian skor vitalitas. Oke, seperti itu saja ya. Kemudian kita juga bisa lihat ya hasil olahraganya di sini nih. Nah, status pelatihan di sini tidak ada. Geser lagi ke bawah, ada kemampuan lari ya pemula ya, karena saya memang pemula ya, bukan pro atau atlet bahkan sekalipun. 7 hari terakhir 41 rendah. Ini karena saya udah lama gak olahraga ya. Selama Ramadan saya gak lari sama sekali. Kemudian ini waktu pemulihan 95%, tinggal 4 jam lagi. Kemudian VO2 max 30 cukup. Prediksi ini untuk prediksi lari sekarang semakin lengkap sih di Xiaomi untuk data olahraganya. Nah sekarang kita bandingkan laporan data olahraganya dengan Garmin. Tapi sebelumnya ini dia data yang berhasil di-share ke Strava melalui aplikasi Mi Fitness. Ini otomatis ya, jadi beres olahraga langsung dia masuk sinkronisasinya ke HP kemudian di-share ke Strava. Ada beberapa perbedaan dan perbedaannya bisa dilihat sendiri ya. Sebenarnya perbedaan kayak gini bukan cuma Xiaomi aja. Huawei, Amazfit, bahkan Garmin dan Coros pun setelah share data ke Strava itu memang banyak perbedaan. Ya kembali ke algoritma masing-masing aplikasi mungkin ya. But overall untuk share data dari Mi Fitness ke Strava memang lumayan lengkap. Ya gak ada beberapa kayak cadence gitu ya. Tapi untuk heart rate yang sering ditanyakan di sini ikut masuk juga datanya. Untuk jarak yang ditempuh perbedaannya lumayan tipis ya, 20 meter. Di Xiaomi tercatat 2,21 km, sedangkan di Garmin tercatat 2,19 km. Dan total kalori di Xiaomi tercatat 184 kilokalori, sedangkan di Garmin 155 kilokalori.
Next, untuk heart rate monitoring, rata-ratanya mirip di 145 bpm, sedangkan maksimumnya lumayan beda ya, 2 bpm aja. Di Xiaomi tercatat maksimum 162, di Garmin tercatat 160 bpm. Kemudian untuk pace di Xiaomi rata-ratanya 10 menit 25 detik, sedangkan di Garmin 10 menit 34 detik. Hampir 10 detik bedanya ya. Dan untuk catatan terbaiknya di Xiaomi 8 menit 1 detik, sedangkan di Garmin 8 menit 51 detik. Ini hampir 1 menit nih bedanya. Dan ini perbandingan pace by kilometernya. Kemudian untuk cadence perbandingannya seperti ini, rata-rata di Xiaomi 149, sedangkan di Garmin 148, dengan maksimum di Garmin itu 161 SPM dan di Xiaomi 158 SPM. Untuk panjang langkah yang dicatat juga lumayan mirip ya, rata-ratanya di Xiaomi 64 cm, sedangkan di Garmin 63 cm. Di Garmin nggak ada catatan panjang maksimalnya ya. Dan untuk perbandingan elevationnya seperti ini. Dan yang terakhir untuk training effect atau efek latihan, ini lumayan beda sih poinnya. Memang tergantung rumus masing-masing, seperti yang tadi saya bilang di awal ya. Xiaomi ngasih skor saya 3,1, sedangkan Garmin ngasih skor lumayan kecil banget sih, 2,6. Di anaerobik Xiaomi ngasih 0,3, sedangkan di Garmin anaerobiknya 0. Bener-bener gak ada efek sama sekali. Oke, itu dia video tes sensor untuk Xiaomi Watch S3. Ya, ternyata perbedaannya gak jauh-jauh amat, bahkan cenderung mirip ya dengan Garmin Forerunner 165. Terutama untuk sensor heart rate monitoringnya dan juga catatan jarak tempuh GPS-nya. Xiaomi itu gak pernah sedekat sampai 20 meter, biasanya 50 meter ke atas. Sekarang GPS-nya makin bagus. Kalau kamu tertarik dengan Xiaomi Watch S3, jangan lupa pakai link yang saya sertakan di kolom deskripsi ya. Itu bakal ngebantu banget. Thank you, Rizal Pusi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.